apa selain Ibu mendukung di balik layar yang tadi Ibu sudah katakan, apalagi dukungan terbesar untuk Ibu mendorong seorang Pak Purbaya? Maaf, ulang lagi pertanyaan. Dukungan Ibu terbesar untuk mendukung karir Pak Purbaya itu seperti apa saat ini? Tadi kan Ibu bilang Ibu mendukung dari belakang layar nih ya. Kalau saya itu Bapak melakukan hal bagus, saya puji. Hebat, keren. Jadi Bapak seneng banget. Terus kalau salah, agak bengkok, saya luruskan lagi. Sebaiknya begini gitu. Kemudian menurut saya sih ya, sebagai pendamping Bapak Menkeu itu harus banyak mendengarkan sebetulnya, untuk dalam mengambil kebijakan itu harus banyak mendengarkan istrinya ya maksudnya, karena istri itu yang tahu bagaimana keadaan masyarakat itu. Karena kita kan dulu juga sebelum Bapak jadi menteri kan saya sering ke pasar, sering melihat bagaimana orang kecil itu. Jadi saya tahu, kadang-kadang saya bilang, wah harga ini beras naik atau sembako naik, bagaimana tuh begini-begini, LPG naik ya. Pokoknya kadang-kadang gitu, bagaimana nih ini, ya kamu kan tinggal beli aja, uang ada, kata Bapak gitu. Tapi kadang-kadang suka ngomel juga gitu. Jadi kita tuh yang bagian istri tuh yang bagian merasakan semua kebutuhan, sehingga bisa curhat ke suami dan suami bisa memikirkan gimana jalan yang terbaiknya. Karena kita paling dekat ya Bu, paling peka sama masyarakat bawah itu istri. Karena kalau mungkin sekarang kita jadi menteri nggak pernah ke bawah lagi, nggak pernah melihat. Tapi saya suka jalan-jalan ke mall, ke Blok M Plaza, kemana yang saya lihat gimana itu keadaannya, sama anak saya jalan sama bapak, oh rame, berarti bagus ekonominya. Oh ini jadi motornya, bisikan-bisikan itu dari istri ya Bu ya? Iya, motornya banyak ini sampai macet begini, oh ekonomi bagus, begitu. Terus penjualan motor, penjualan mobil tuh Bapak biasanya melihat gitu. Kemudian mau diganti dengan motor listrik apa segala macam ya Bu. Kita bukan berarti ibu-ibu itu menentukan policy makernya, bukan. Tapi biar Bapak itu tahu sampai sedalam mana kebutuhan masyarakat itu. Gitu, hanya itu aja sih Bu. Ya itulah ya peran dukungan seorang istri. Kita berikan tepuk tangan dulu dong, luar biasa sekali peran ibu ini semua untuk mendukung suami. Selanjutnya adalah kita buka sesi tanya jawab ya Bu ya. Tentu masih banyak sekali di sini para peserta yang ingin tahu seperti apa sih kayak tadi judul lagu, sepanjang jalan kenangan, sepanjang apa sih perjalanan dari Ibu ini untuk mencapai di titik ini. Saya berikan sesi tanya jawab untuk dua penanya terlebih dahulu. Saya persilakan. Baik, dari pimpinan redaksi Nusantara TV, pertanyaan pertama dipersilahkan. Mungkin tamu aja dulu. Ada? Ini luar biasa loh. Sekali lagi berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk narasumber yang hebat yang hadir pada sore hari ini. Oke, penyusul boleh ya. Ya, saya mau nanya ke tiga sosok hebat yang luar biasa ini. Bu Lina, Bu Ida, dan juga Bu Sri. Pertama ke Bu Sri. Bu Sri, saya menjadi saksi mata kemesraan Ibu dengan Pak Bahlil. Mungkin Ibu juga masih ingat lagu Sio Mama, terus yang main drum itu Bang Simon, terus nyanyi bersama. Dan saya baru dapat info intel juga nih Bu Sri, ternyata Ibu juga main bulu tangkis, badminton sama Bapak juga, betul ya Kang ya? Ya tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Hobi nyanyi sama-sama, badminton sama-sama. Mungkin cerita kepada kami Bu, bagaimana level relasi itu bisa bertahan seperti itu Bu? Ini kan luar biasa ya Bu, menurut saya sulit untuk mempertahankan konsistensi itu Bu. Di tengah sosok Pak Bahlil bukan yang seperti dulu lagi. Sekarang udah jadi orang nomor 1 di Golkar, kemudian juga menjadi Menteri ESDM. Nah mungkin juga di-spill dikit Bu, ada gak sih yang berubah dari Pak Bahlil dulu ketika belum jabat sebagai Menteri ESDM, dengan sekarang menjadi Menteri ESDM, orang nomor 1 di Partai Golkar, dan kanda bagi
seluruh dinda-dinda Indonesia, kira-kira gitu. Itu yang pertama. Ke Bu Ida. Bu Ida, ini tentu sosok Bu Ida ini sosok yang memberikan dorongan kuat, memberikan motivasi kuat bagi Pak Purbaya hari-hari ini, Bu. Kami pasti punya pandangan terhadap kondisi ekonomi hari ini, Bu, tentu. Tapi di balik itu semua, Bu, curhatnya Pak Purbaya pasti beda yang di layar dengan yang di belakang layar. Nah, kami ingin tahu itu, Bu. Hari-hari ini gimana makannya Pak Purbaya, ya, kemudian juga gimana keseharian Pak Purbaya. Bahkan kemarin saya sempat tanya tadi kan, Bu, bahwa sempat menurun tuh katanya kesehatannya. Jadi saya berharap Pak Purbaya tetap baik-baik aja, Bu, ya, tetap semangat. Dan kami berharap Pak Menteri sebagai bendahara negara juga memberikan kebijakan-kebijakan terbaik lah untuk Republik ini hari-hari ini. Dan berkenan memberikan sedikit tanggapan tentang apa yang saya tanyakan, Bu, tadi. Tentang keseharian Pak Purbaya belakangan ini. Dan terakhir kepada Bu Lina, ya. Izin, Bu. Bu, tentu nggak mudah juga, Bu, mendampingi sosok Pak Preskom, Pak Nurdin Tambubolon, ya, Bu. Yang punya kesibukan yang luar biasa, betul, Bu. Punya bisnis dan juga keseharian yang tentu ya pasti sulit lah secara waktu, Bu. Mungkin juga bisa cerita kepada kami, Bu. Apa yang publik belum ketahui tentang sosok Pak Nurdin Tambubolon, Bu. Ya, kalau kami wawancara udah sering dulu, Bu. Tapi mungkin hari ini kita spill di balik tokoh-tokoh ini semua. Mungkin itu ya, Gati ya. Iya. Mohon maaf ya, ibu-ibu semua ya. Saya pemimpin redaksi di sini jadi ambil panggungnya. Pada hari ini semua buat ibu semua. Tepuk tangan dong untuk ibu-ibu semua di sini. Undangan yang hadir di sini. Silakan bertanya. Itu dari saya. Ya, Gati, terima kasih pimpinan redaksi kami. Ini kayaknya Pak Abraham ini mau tahu isi dapur ibu-ibu ini sebenarnya intinya ya. Ya, kita ke Ibu Sri dulu. Tadi pertanyaan dari Pak Abraham, bagaimana sih kiat-kiat menjaga relasi itu tetap terjaga sampai sekarang, Ibu? Baik, karena Pak Abraham ini udah tahu, saya pernah duet ya. Oh, gitu. Duet nyanyi bareng Pak Bahlil. Pak Abraham ini yang jadi MC waktu itu ya. Terima kasih sudah menjadi saksi keromantisan saya dengan Pak Bahlil saat itu ya. Sehingga bisa bertahan sampai saat ini, alhamdulillah usia pernikahan kami sudah memasuki 24 tahun, dikaruniai 5 orang anak, dan alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Ini tentu juga butuh effort yang sangat luar biasa. Yang pertama tentu kita membangun komunikasi yang baik sesama pasangan itu. Jadi segala sesuatu dikomunikasikan dengan baik, seperti halnya tadi yang disampaikan oleh Ibu Ida Purbaya, bahwa sama ya posisi suami kita di pemerintahan ini kan juga posisi yang sangat strategis, pengambil kebijakan bagaimana untuk meningkatkan perekonomian bangsa kita, juga dalam rangka ketahanan energi ya. Akhir-akhir ini tentu suami saya Pak Bahlil di Kementerian SDM tentu menjadi sorotan juga, sorotan publik, bahwa bagaimana tentang kondisi geopolitik kemarin dampaknya kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa melewati yang sudah dalam jangka waktu 1 bulan lebih ya. Ini tentu itu sama. Tadi Pak Purbaya, saya kan kantor juga, ternyata beliau berdua diskusi di kantor. Jadi Bapak kita berdua tadi juga di kantor SDM, dan alhamdulillah kita dipertemukan di sini. Dan untuk membuka dapur kita sebagai pendamping Pak Menteri SDM dan juga Menteri Keuangan gitu ya. Ya, pertama kalau saya memang harus bangun komunikasi yang baik. Seperti contoh kemarin saya itu baru pulang dari Sragen, Madiun, Semarang itu 4 hari. Dan saya berangkat itu Pak Bahlil masih di rumah di Jakarta. Besoknya berangkat ke Filipina dampingi Pak Presiden. Pulang dari Filipina saya masih di Semarang. Itu. Jadi suami 2 hari dinas ke luar negeri, istri 4 hari dinas ke dalam negeri. Nah, itu kalau tidak ada izin atau tanpa restu suami, kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dengan baik. Alhamdulillah saya bersama beberapa Ibu Seruni KMP dan juga Ibu Dharma Wanita Persatuan KSDM, kita melakukan berbagai kegiatan di Madiun itu. Kita 1 hari bisa 6 titik.
memberikan bantuan BPPL, membantu program dari Kementerian SDM itu, dan itu juga sudah atas izin dari Bapak Menteri tentunya, karena tidak semua program yang mengarah atau menyasar ke masyarakat itu Pak Menteri atau mungkin Pak Dirjen dan sebagainya bisa turun langsung. Untuk itu kami sebagai pendamping istri Menteri SDM dan juga jajaran Dirjen dan sebagainya, kita turut mengambil bagian melakukan program tersebut. Itu komunikasi yang mungkin selama ini dilihat kita sebagai seorang istri Menteri SDM ini ngapain sih gitu ya. Jadi melakukan sosialisasi tentang program dari ini, sinergi dan kolaborasi dengan organisasi manapun itu. Jadi tanpa komunikasi yang baik kita bangun, kita tidak bisa menjalankan hal tersebut itu. Jadi pertama memang komunikasi dan juga saling memahami ya. Kalau suami kadang-kadang weekend pun pasti juga ada kegiatan tugas, kadang-kadang kita sudah agendakan dengan keluarga tapi ternyata tiba-tiba harus rapat gitu, sama dengan halnya Pak Menkyu pasti juga seperti itu, tapi kita harus memahami hal tersebut. Intinya komunikasi yang baik, saling memahami dan melakukan hal-hal yang positif. Terus banyak hal yang harus kita lakukan, diskusikan dengan suami kita. Begitupun juga dapurnya. di partai. Tadi kan ada senggol-senggol sedikit tentang di partai. Karena kalau politik saya tidak terlalu ikut campur di situ. Biarlah bapak-bapak yang ngurusin, biar kita bagi tugas. Jadi ada job desk-nya masing-masing antara politik dan kegiatan kementerian dan juga kegiatan sosial kemasyarakatan kita sebagai istri pendamping dari Menteri SDM dan juga Ketua Umum Partai Golkar. Ya, terima kasih Ibu Sri, itu dapurnya Pak Abraham sudah dibuka, dapurnya Ibu Sri. Ternyata komunikasi dan juga memahami ya Bu ya. Sekarang kita mendengar dapurnya Bapak Purbaya. Apa tadi pertanyaan dari Pak Abraham? Apa sih Bu curhatan dari Pak Purbaya Bu? Sedikit Bu, kasih tahu Bu. Banyak juga gak apa-apa sih Bu. Silakan Ibu Ida. Curhatnya capek. Ternyata jadi menteri itu capek katanya. Saya sebagai istri ya hanya mensupport aja, mensupport apa-apa yang kebijakan apa yang mana dampaknya baik buat rakyat dan apa yang dirasakan rakyat. Jadi bukan kita gitu. Kadang-kadang Bapak itu curhatnya, aduh, gak beres nih orang, cuman gitu aja. Jadi susah Pak, untuk bersifat tegas itu juga susah. Karena dipikir panjang Bapak tuh, orangnya pikirnya panjang. Jadi gak sesaat. Jadi kalau saya pecat ini pasti ada dampaknya ini, nanti pemasukan berkurang ya inilah. Jadi belum saatnya diputuskan, pikirannya udah panjang dulu. Karena saya tahu dari pacaran Bapak itu tidak pernah mengecewakan saya. Jadi kalau dia bilang A, saya orangnya pemarah dan selalu tegas. Kalau misalnya dia nggak sesuai sama mulutnya, saya suka marah. Kamu bilangnya begini, sekarang begini lagi. Jadi Bapak tuh sekarang udah harus memberikan kepercayaan ke masyarakat bahwa kalau dia bilang aman, itu memang aman Pak. Jadi nggak dibuat-buat atau angkanya dirubah-rubah gitu. Kalau dia bilang tidak aman, dia bilang tidak aman. Yang itu yang saya pegang. Karena Bapak itu kalau ada masalah, orangnya nggak bisa tidur, nggak bisa tenang. Selalu memikirkan itu dan saya ikut bangun juga jam 2 malam. Kadang-kadang ini ada apa, ini pertumbuhan ekonomi belum keluar, ini begini. Tapi bagus pun, yang saya tangkap sih bagus pun dihujat. Jelek apalagi. Jadi saya bilang udahlah, pede aja. Yang penting kan nanti hasil akhir, saya bilang gitu. Ya curhatnya begitu aja, saya hanya bisa mensupport, mendoakan sama Tuhan.
supaya perekonomian baik, supaya Pak Purbaya juga sehat, saya sehat juga, ya hanya itu aja. Jadi Bapak itu orangnya nggak pernah bawa masalah ke rumah. Jadi tapi saya tahu ada masalah karena saya suka baca TikTok juga. Jadi saya suka mancing-mancing kadang-kadang. Gimana sih ini? Gimana ini? Gimana ini? Mau tahu aja lu katanya. Kadang-kadang kalau di meja makan tuh lama, Pak. Jadi kalau saya nggak diajak diskusi malah saya yang nanya sama dia gitu. Kadang-kadang anak saya juga ikut nguping, si Yudo itu. Jadi dia belajar juga. Kadang-kadang saya bilang kalau anak kecil belajar aja deh tugasnya, jangan ikut-ikut politik. Saya bilang gitu, biar aja Bapak yang ini. Nanti kalau ada apa-apa Bapak yang kena. Saya bilang gitu. Mungkin ajudan-ajudan juga tahu. Jadi saya ini di sini harus bersikap tegas, tapi lembut juga. Tapi merayu juga. Karena saya bilang ini buat rakyat loh. Banyak tanggung jawabnya ke Tuhan tuh berat. Dan kita nanti mati juga akan dipertanyakan semua apa yang kita lakukan. Kamu dulu lu jadi menteri, jadi apa yang lu bisa kerjakan? Jangan mengecewakan. Ya itu aja, Pak. Tapi saya kayaknya kapok deh. Kadang-kadang di satu sisi kapok, kadang-kadang bangga gitu. Karena ya nggak pernah ketemu sama suami itu, ketemu udah capek, pakai baju tidur, kadang-kadang pakai baju kantor tuh udah tidur, Pak. Jadi saya bilang ganti dulu gitu. Iya capek itu. Jadi waktu olahraga kadang-kadang nggak ada, tuh saya yang nungguin. Kalau Bapak berenang tuh saya tungguin, ayo berenang. Saya bilang berapa menit, berapa ini gitu. Karena makannya juga semua lah, Pak. Doanya juga kadang-kadang gitu. Ya curhat sih ya yang tipis-tipis aja, Pak. Nggak pernah yang macem-macem karena mungkin dia pikir rahasia juga ya gitu. Istri nggak boleh tahu. Curhat tipis-tipis tapi itu hal yang penting gitu Bu ya, untuk seorang istri ya. Iya, benar. Ya kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Ida yang telah menjadi rumah bagi seorang Bapak Purbaya. Terakhir Ibu Lina, pas banget ini ada Pak Nurdin ada di sini. Ibu bagaimana sih Ibu kiat, Ibu sukses untuk mendampingi seorang Bapak Nurdin Tampu Bolon